fardu. Karena fardu itu pasti ada sholat sunnah di sekitarnya. Apakah qobla, sebelum atau sesudahnya. Jadi cukup Pak kalau kita niatnya untuk sholat fardu. Itu yang kedua. Yang ketiga, kalau kita cuma niat ketika tayamum itu untuk sholat sunnah atau yang bersifat sunnah, maka kita hanya bisa melakukan yang sunnah itu saja Pak. Itu pun cuma satu hal, ya. Kita tidak bisa melakukan sholat wajib Pak. Misalnya kita niat untuk tayamum itu untuk membaca Quran, ya. Membaca Quran itu Pak kan harus berwudu. Kalau nggak ada air, berarti kita tayamum. Nah, membaca Quran dihukumi sunnah. Maka kalau dia niat hanya untuk membaca Quran, maka dia tidak bisa sholat. Paham ya Pak? Karena khusus untuk membaca Quran aja. Karena Quran itu sunnah, ya Pak. Itu pendapat yang ketiga, ya. Pendapat ketiga seperti itu Pak. Jadi sunnah itu hanya bisa untuk satu perkara saja. Satu perkara saja. Seperti kita sholat sunnah untuk sholat mayit, ya, sholat jenazah, itu sholat sunnah. Ya kita hanya bisa tayamum untuk sholat sunnah aja, ya. Ketika tayamum, ya. Untuk yang lainnya kita tidak bisa melakukan karena itu termasuk sholat sunnah. Kenapa sholat sunnah? Walaupun ya sunnahnya sebenarnya adalah kalau ada beberapa orang yang sholat kan sudah cukup, ya. Itu dalam sholat jenazah. Ya itu Pak. Kemudian yang pendapat yang ketiga, pendapat yang keempat yaitu ya bahwa dia ya berniat untuk sholat saja Pak. Ya sholat saja. Dia tidak menyebutkan apakah sholat wajib atau sholat sunnah. Ya, maka karena dia niatnya sholat saja, maka dihukumi bahwa kaman nawal nafli ala rajih, maka dihukumi seperti sunnah Pak. Ya, maka harus kita niatkan di dalam hati kalau kita untuk membolehkan sholat wajib atau sholat sunnah. Kalau kita sholat wajib, maka kita bisa melakukan sholat sunnah lainnya. Tapi kalau sholat sunnah saja atau sholat saja, maka itu dihukumi dia hanya melaksanakan sunnah itu, ya. Allahu a'lam. Nah kemudian ini cabangnya Pak, cabang permasalahan, ya. Ya, seandainya tayamum berniat untuk membolehkan sholat, ya, untuk membolehkan sholat dengan sangkaan dia mengalami hadas kecil Pak. Dia menyangka saya ini sedang hadas kecil, ya, hadas kecil. Kemudian karena ada air, ya, dia nggak bisa wudu Pak, maka dia melakukan tayamum. Tapi dia hadasnya kecil, sangkaan dia hadas kecil. Padahal dia hadas besar. Hadas besar berarti apa? Karena dia berjima atau dia keluar mani, atau bersangka bahwa dia hadas besar, padahal kenyataannya dia mengalami hadas kecil. Maka tayamum yang dia lakukan itu sah Pak. Sahha bila hilafin, sah tanpa ada hilaf, tanpa ada perbedaan pendapat di kalangan ulama, ya. Karena kenapa Pak? Li'anna mujibul hadasaini wahidun. Karena wajibnya kedua hadas itu satu Pak, satu perkara, ya. Jadi seperti itu. Jadi kalau sangkaan yang salah dari manapun itu tetap ketika melakukan tayamumnya sah. Nah sekali lagi ini dalam mazhab Syafi'i Pak. Kalau kita lihat kalau dalam mazhab lain mungkin ada perbedaan pendapat yang sangat jauh Pak. Dalam Imam Syafi'i sekali lagi wudu itu tidak menghilangkan hadas Pak, tapi hanya untuk membolehkan kita sholat. Kalau ada air maka tidak sah lagi tayamumnya, maka dia harus, kalau junub dia harus mandi, atau kalau dia harus berwudu untuk sholat. Jadi seperti itu Pak dalam mazhab Imam Syafi'i. Mungkin berbeda bagi mazhab-mazhab lainnya. Kalau mazhab lainnya mungkin mengatakan tayamum itu adalah pengganti wudu, ya, pengganti wudu. Tapi dalam mazhab kita tidak bisa, dia bukan pengganti wudu, ya, bukan pengganti wudu. Kalau pengganti wudu kedudukannya sama wudu, padahal beda dengan wudu.
Kalau wudhu ada tajdid, ada pembaharuan wudhu, sedangkan dalam tayamum tidak ada pembaharuan wudhu, ya. Dan tayamum itu hanya bisa dilakukan hanya satu perkara wajib saja, ya. Misalnya sholat zuhur, maka sholat asar dia tidak bisa mengandalkan kembali tayamum yang sudah dilakukan di sholat zuhur. Dia kalau ketemu air lagi dia harus tayamum kembali, gitu. Kalau ada air maka wudunya yang tadi, tayamum yang tadi waktu zuhur batal, ya. Itu dalam mazhab Imam Syafi'i. Ada yang ditanyakan sampai sini? Paham ya? Ini hati-hati ya dalam perkara ini. Beda sangat banget ya Pak ya dengan pendapat-pendapat dengan mazhab lainnya Pak, ya. Pendapat lainnya sangat beda karena di mazhab Syafi'i seperti itu. Jadi wudu sama sekali tidak untuk tayamum tidak bisa untuk mengangkat hadas. Kalau air wudu mandi itu bisa mengangkat hadas sekaligus untuk menghilangkan najis. Nah kalau tayamum nggak bisa. Tayamum hanya membolehkan untuk kita sholat saja, ya. Perkara karena kita nggak boleh meninggalkan sholat sama sekali Pak, ya. Kita tidak boleh meninggalkan sholat sama sekali walaupun keadaan junub di daerah yang kesulitan air sama sekali, kita tidak boleh meninggalkan sholat. Kalau nggak ada air berarti kita tayamum, ya. Ketemu air maka kita duduk dulu Pak, duduknya di mandi dulu baru kita sholat.